Kasus demi kasus terkait makanan bergizi gratis alias MBG masih berlanjut. Keracunan makan beberapa kali terjadi. Akibatnya yang jadi korban tentunya adalah anak-anak dan guru serta pengasuh. Terakhir yang menjadi sorotan adalah heboh impor food tray atau wadah makan dari luar negeri. Pemerintah didesak untuk memastikan food tray yang beredar tidak hanya sehat tapi juga halal. Apa yang terjadi pada MBG? Inilah laporan khas redaksi. Tray ini lebih mendukung kepada pengusaha lokal Indonesia. Memiriskan, program baru yang digadang-gadang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto kepada anak-anak Indonesia justru memiliki banyak catatan. Salah satunya terkait kasus keracunan makanan. Keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis atau MBG kembali terjadi. Kali ini terjadi di kawasan Tembilahan Indragiri Hilir Riau pada Senin 25 Agustus 2025. Di Sekolah Dasar Negeri 032 Tembilahan, sejumlah murid mengalami pusing dan muntah-muntah usai menyantap MBG. Kemudian para korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada untuk perawatan medis. Selain SD Negeri 032 Tembilahan, kejadian serupa juga terjadi di SD Negeri 008, TK Fatur Rahman, SMA Negeri 1 Tembilahan Kota, dan SD Muhammadiyah. Data dari Rumah Sakit Puri Husada terdapat 26 murid dari beberapa sekolah yang keracunan dengan gejala muntah-muntah, pusing, dan dehidrasi. Sebanyak 15 orang korban harus menjalani rawat inap dan sisanya sudah dipulangkan. Keluarga korban mendesak pemerintah bertanggung jawab dan mengevaluasi kejadian ini. Siang ini data yang kita dapatkan, jadi ada penambahan memang dari tadi malam, itu hari ini menjadi 26 orang. 6 orang, jadi yang 15 yang kita rawat inapkan, yang selebihnya sudah dipulangkan atau rawat jalan. Untuk yang kita rawat inap, alhamdulillah sudah mulai membaik. Bagi gejala yang dominan adalah muntah-muntah, kemudian lemas, pusing, dan mengalami dehidrasi atau kurang cairan. Lain lagi yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Salah satu sekolah yang mendapatkan jatah makan bergizi gratis adalah SD Takuma di Jalan Jemur Ngawinan. Namun sayangnya, dari 329 siswa yang mendapat jatah makanan, ada 31 siswa diantaranya mengalami alergi pada makanan tertentu, seperti daging ayam, telur, seafood, buah, hingga susu coklat. Kepala Sekolah Dasar Takuma, Nur Rohmatul Izzah menyebut, sebelum pelaksanaan makan bergizi gratis, laporan alergi ini sudah disampaikan pengelola sekolah kepada Badan Gizi Nasional agar menu makanannya disesuaikan dengan selera siswa. Namun, kenyataannya, menunya sama semua. Sudah menyampaikan, sudah diminta memang datanya dari BGN, Badan Gizi. Anak-anak yang milih alergi segera diinformasikan. Oh gitu. Ada berapa buku Kalau di yang tempat kami ada 31. 31 siswa ya Bu ya? Yang alergi ya? Yang alergi. Itu alergi apa aja Bu rata-rata? Ada yang ayam, telur, susu apa itu? Coklat. Coklat ya? Oh, oke. Seafood. Seafood. Ya, Oke. Ini tadi dapat menu apa aja di dalam? ayam, semangka sama sayur. Itu semuanya suka? Ya nggak suka Pak? Kenapa nggak suka? Berarti yang dihabisin apa aja tadi? Ayam sama nasi aja. Fakta ini membuat MBG menjadi sorotan masyarakat. Di titik ini ada pejabat negara yang menyebut dugaan keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis yang terjadi di sejumlah daerah bisa jadi bukan disebabkan kesalahan dalam pengelolaan makanan, melainkan bisa karena alergi atau ketidakbiasaan penerima MBG dalam mengonsumsi bahan tertentu. Sungguh disayangkan pernyataan yang minim sensitivitas ini terungkap ke publik dan yang disalahkan adalah anak-anak Indonesia dan guru sekolah.
Yang terbaru adalah perwakilan pelajar Islam Nahdlatul Ulama bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ibnu, Senin siang mendatangi gedung Kementerian Perdagangan di Jalan Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat. Mereka menyoroti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2025 yang salah satu poinnya adalah mengatur impor wadah makanan atau food tray, program makan bergizi gratis. Selain menyoroti soal ekonomi, aspek keamanan dan kehalalan produk, organisasi pelajar Islam yang tergabung dalam poros pelajar ini juga mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa food tray yang beredar tidak hanya sehat, tetapi juga halal. Permendak ini dinilai berpotensi merugikan industri dalam negeri. Poros pelajar pun menyatakan produsen lokal sebenarnya mampu memproduksi food tray dengan bahan baku asal Indonesia. Selanjutnya kami juga merekomendasikan dan juga memberikan saran kepada Pak Menteri Perdagangan agar food tray ini juga terjamin keamanan dari segi kesehatan juga dan juga keamanan dalam segi kehalalan produk, di mana di Indonesia ini 80% lebih mayoritas penduduknya Muslim. Maraknya kasus keracunan MBG di sekolah, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut telah melakukan investigasi di sejumlah wilayah. Dadan menegaskan SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menyiapkan makanan 4 jam sebelum dibagikan untuk menjamin higienitas. Ya, kami kan tanpa itu pun kami sudah meningkatkan evaluasi ya dan tingkat higienis, pengetatan pemilihan bahan baku, kemudian mempersingkat pengolahan itu terus-menerus kita lakukan, termasuk pelatihan ulang para penjamah makanan. Ya, oleh sebab itu kami tingkatkan terus. Digulirkan serentak di 26 provinsi sejak 6 Januari, program makan bergizi gratis harus diakui terjadi permasalahan di lapangan. Persoalan yang belakangan kerap muncul di publik ditenggarai berakar dari lemahnya tata kelola. Untuk MBG, pemerintah menggelontorkan 335 triliun rupiah di tahun 2026. Anggaran MBG pada 2026 ini meningkat 96% dari tahun 2025 sebesar 171 triliun rupiah. Jangan sampai dengan besarnya anggaran yang disediakan, namun kesehatan anak-anak Indonesia taruhannya. Karena anak-anak Indonesia adalah investasi bangsa masa depan di Republik bernama Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.